Kalau kamu penggemar Dexter, pasti setuju, seharusnya kisah sang pembunuh berwajah tenang ini sudah selesai sejak lama. Final season di tahun 2013 itu. Ya, jujur aja bikin banyak dari kita ngelus dada. Dexter pura-pura mati, lalu tiba-tiba jadi penebang kayu di hutan. Serius, tapi ternyata para kreator belum rela mengucapkan selamat tinggal. Muncullah Dexter New Blood di tahun 2021. Kali ini ceritanya lebih solid. Dexter kembali, lebih kelam, lebih reflektif, dan akhirnya dia mendapat keadilan, bukan dari hukum, tapi dari tangan anaknya sendiri, Harrison. Tragis, cukup bagus sih. Tapi tunggu dulu, ternyata kisahnya belum selesai juga. Tahun lalu mereka kembali menghidupkan semesta ini lewat Dexter Original Sin. Bukan kelanjutan, tapi prequel. Kita dibawa ke masa mudanya Dexter waktu dia masih belajar jadi pembunuh berprinsip di bawah bimbingan ayah angkatnya, Harry. Agak seperti Batman Begins, tapi lebih berdarah dan penuh konflik batin. Jadi apakah semua ini perlu? Mungkin tidak. Tapi buat yang belum move on dari karisma kelam Dexter Morgan, Original Sin cukup layak untuk ditonton. Setidaknya kita jadi tahu Dexter tidak lahir sebagai monster. Dia dibentuk, dilatih, dan ya, sedikit dimanipulasi. Jujur aja ya, Mimin bukan satu-satunya orang yang ngerasa aneh ketika Dexter Resurrection diumumkan. Bukankah New Blood udah jadi akhir sejati? Seperti janji sang showrunner Clyde Phillips, Dexter udah mati 2 kali. Sekali jadi penebang kayu, lalu benar-benar tewas di tangan anaknya. Jadi apalagi yang mau diceritain? Tapi ternyata begitu kita nonton Dexter Resurrection, terutama 20 menit pertama di episode perdananya, rasa itu balik. Rasa deg-degan, rasa penasaran, dan ya, kegembiraan yang dulu kita rasakan waktu serial ini lagi di puncak kejayaannya. Semua hadir lagi. Ada sesuatu yang ajaib tentang cara mereka membangkitkan Dexter. Bukan cuma secara literal, tapi juga secara emosional. Rasanya seperti reuni lama yang gak canggung, tapi justru bikin kita sadar betapa kita kangen sama si psikopat baik ini. Kisahnya melanjutkan ending dari New Blood, saat Dexter Michael C. Hall yang secara ajaib selamat dari peluru di dada. Sementara itu, anaknya Harrison, Jack Elkert, berhasil menghindari tuntutan apapun dan melarikan diri dari Iron Lake menuju gemerlap lampu Manhattan. Di sana dia mencoba mengendalikan naluri pembunuhnya sembari bekerja sebagai pelayan hotel. Seperti yang bisa ditebak, usahanya tidak berjalan mulus. Ia hanya punya sedikit pelatihan dari ayahnya dan mencoba menyusun semacam aturan sendiri. Tapi hasilnya, ya seberantakan seperti yang kita kira. Ketika Dexter bangun, orang pertama yang ingin ia temui adalah Harrison. Tapi bukannya bertemu sang anak, ia justru berhadapan dengan Angel Batista, sahabat lamanya di Miami Metro. Angel datang dengan segudang pertanyaan yang masuk akal. Pertama, bagaimana bisa Dexter yang selama ini dianggap mati ternyata masih hidup dan tinggal diam-diam di sebuah desa nelayan? Dengan kecurigaan lama yang tak pernah padam bahwa Dexter mungkin saja adalah si pembunuh berantai Bay Harbor, insting detektif Angel mulai terusik. Dan Dexter yang sangat mengenal tanda-tanda itu, tahu bahwa waktunya kabur sudah dekat. Maka sebelum Angel sempat menyusun semua kepingan teka-teki, Dexter lebih dulu menghilang menuju New York. Kota yang tak pernah tidur ini ternyata cocok untuk Dexter yang kini bekerja sebagai supir taksi. Pekerjaan yang memungkinkannya berkeliling kota tanpa menarik perhatian. Ia bertekad memulai hidup baru, bersatu kembali dengan Harrison, dan menjalani hari-hari tanpa pembunuhan, tanpa beban, sejauh mungkin ia bisa. Tapi tentu saja hidup tak pernah sesederhana itu untuk seorang psikopat. Masalah datang dalam bentuk baru. Seorang pembunuh berantai mulai meneror para supir taksi dan dijuluki penumpang gelap oleh media. Alih-alih panik, Dexter justru merasa kesal. Nama penumpang gelap adalah julukan batinnya sendiri selama bertahun-tahun. Suara gelap yang selalu mengiringi langkahnya, dan sekarang nama itu dicuri.
Namun dalam pencariannya memburu si penumpang gelap, Dexter justru terjebak dalam jaring permainan seorang miliarder nyentrik dan berbahaya, diperankan dengan karisma khas oleh Peter Dinklage. Sang filantropis ini bukan sekedar kaya raya, dia juga seorang kolektor hal-hal mengerikan. Dari artefak aneh sampai manusia dengan sisi tergelapnya. Bersama tangan kanannya yang dingin dan tajam, Charlie yang diperankan oleh Uma Thurman, mereka membawa Dexter ke dalam permainan yang lebih besar dari sekedar memburu pembunuh. Dexter Resurrection berhasil membangkitkan kembali sosok yang sudah lelah dan secara teknis sudah mati, tanpa bergantung sepenuhnya pada nostalgia. Ya, series ini memang menyelipkan beberapa trik video streaming umumnya. Pemilihan pemeran pengganti, cameo mengejutkan dan potongan adegan bergaya klasik yang familiar. Kadang agak terasa memaksa, tapi untungnya tak sampai merusak pengalaman. Justru semua elemen itu terasa seperti bumbu, sedikit mengganggu tapi tetap membuat sajian utamanya nikmat untuk ditonton. Mimin kasih skor 6/10 untuk Dexter Resurrection ini. Beberapa trik nostalgia dan kejutan memang terasa lebih masuk akal dibanding yang lain. Dan jujur saja tidak semuanya berhasil mulus. Tapi tetap saja semuanya terasa menyenangkan untuk diikuti. Deretan wajah baru yang mencolok muncul menghiasi kehidupan baru Dexter. Neil Patrick Harris, Kristen Ritter, Eric Stronstreet, dan David Dalmatian. Semuanya memegang peranan penting dalam babak baru ini. Mereka teman, musuh, atau mungkin keduanya? Jawabannya tentu tak semudah itu. Tapi satu hal yang pasti, interaksi mereka dengan Dexter membawa dinamika baru yang segar dan penuh ketegangan. Sisanya, kalian harus menontonnya sendiri. Bagaimana menurut kalian? Tulis pendapatmu di kolom komentar ya.